Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Anak-anak sekalian, sebelum kuliah dimulai, saya ingin berpesan, hendaknya mari kita tetap penuh semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Walaupun kondisi perkuliahan sekarang lebih banyak menggunakan sistem daring karena kondisi pandemik yang belum berakhir ini. Yang kedua, ingin berpesan, tetaplah berusaha untuk menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, banyak sering mencuci tangan, menggunakan masker, menerapkan pola hidup sehat, dan berolahraga agar kita terhindar dari infeksi virus COVID-19 ini. Baik, kita akan mulai kuliah budidaya tanaman lahan marginal. Kita mulai sekarang bab pertama, pendahuluan. Minggu yang lalu sudah kita sampaikan mengenai kontrak pembelajaran, kemudian beberapa pengantar atau prinsip-prinsip yang berhubungan dengan budidaya tanaman lahan marginal. Ada tugas yang harus disusun, yaitu merangkum sebuah video yang sudah disiapkan. Semoga kalian semuanya sudah menyerahkan tugas tersebut. Pada pagi hari ini kita akan menyampaikan materi, setidaknya ada 4 hal. Pertama, cerita mengenai kondisi pangan di Indonesia. Nah, ini penting. Kemudian upaya peningkatan produksi pangan. Yang ketiga adalah kendala dan tantangan peningkatan produksi pangan. Dan 4, pemanfaatan lahan marginal. Jadi intinya lebih banyak kepada latar belakang munculnya budidaya lahan marginal. Itu ya. Baik, anak-anak sekalian, diakui atau tidak diakui bahwa penyedia pangan bagi seluruh rakyat di negeri Indonesia tercinta ini adalah bidang pertanian. Karena bidang pertanian inilah melalui kemampuan sinergi semua pihak mampu memanen energi matahari, diproses menjadi produk pangan yang tersedia bagi seluruh negeri ini melalui yang disebut dengan fotosintesis. Kita semua sudah tahu kemampuan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri relatif telah dan sedang menurun dengan sangat besar akibat berbagai masalah serius. Pada saat ini dalam kondisi menurun dengan besar akibat permasalahan-permasalahan serius. Apa masalah serius dalam bidang pertanian ini? Yang pertama, meningkatnya biaya dan ketergantungan input eksternal dalam bidang pertanian. Jadi ketika petani berbudidaya di lahan, mereka membutuhkan input dari luar seperti pupuk, pestisida, benih, dan lain sebagainya. Nah, ternyata harga pupuk, pestisida, dan benih dan input luar yang lain itu semakin meningkat. Ini menjadi persoalan serius yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah semakin menurunnya produktivitas tanah. Produktivitas tanah kita itu semakin menurun karena ada degradasi, penurunan kesuburan, erosi tanah, kehilangan kesuburan terutama bagian permukaan tanah karena aliran air, dan kehilangan hara dan alih fungsi lahan. Yang paling besar itu adalah alih fungsi lahan, karena kita tahu sawah kita sebagai komponen lahan yang paling subur dan paling produktif
itu luasnya menyusut dari tahun ke tahun, 100.000 hektar setiap tahun, khususnya di Pulau Jawa. Itu menjadi masalah serius yang kedua. Masalah serius yang ketiga, itu ada kerusakan lingkungan, baik itu karena pencemaran, hilangnya sumber daya plasma nutfah, karena keracunan, karena seleksi, dan lain sebagainya. Orang memilih menanam jenis tanaman yang disukai, yang tidak disukai sebagai sumber plasma nutfah tidak terawat dan akhirnya punah. Adanya pencemaran lingkungan disebabkan karena penggunaan bahan-bahan kimiawi yang tidak bijaksana. Pestisida untuk budidaya intensif pada hortikultura seperti budidaya kentang di Dieng, di Lembang, dan sentra-sentra industri sayuran, itu penggunaan pestisidanya sudah luar biasa berlebih-lebihan. Itu menyebabkan pencemaran dan lain sebagainya. Nah, itu adalah masalah serius yang ketiga dalam bidang pertanian. Masalah serius yang berikutnya itu adalah semakin meningkatnya ancaman residu bahan agrokimia terhadap kualitas dan keamanan pangan. Disebabkan karena semakin tingginya penggunaan bahan kimia dalam bidang pertanian, ternyata di satu sisi bisa mengendalikan hama, mengendalikan patogen, sehingga petani diuntungkan walaupun biayanya tinggi. Di sisi lain residu pestisida ini menjadi ancaman serius bagi kualitas dan keamanan pangan. Ada yang tersisa dalam pangan yang akan dikonsumsi oleh manusia. Tomat, wortel, kobis, kentang yang disemprot dengan pestisida berlebihan itu bisa mengandung residu pestisida yang akan mengganggu keamanan pangan bagi manusianya. Ini adalah persoalan serius, 4 paling tidak dalam bidang pertanian. Masih ada permasalahan-permasalahan yang lain yang bisa ditemukan. Baik, pada selanjutnya akan kami sampaikan mengenai kondisi aktual sumber daya alam dan sarana produksi pangan di Indonesia. Ini kondisi aktual sumber daya alam di Indonesia. Saat ini terjadi pengurasan kekayaan alam nyaris tanpa batas. Ada yang namanya hak pengelolaan hutan. Jadi tanaman-tanaman hutan itu ditebang untuk dijual dengan cara yang tidak bijaksana, tanpa ada upaya reboisasi yang memadai. Nah, itu terus diambil. Itu baru dari permukaan tanah. Belum lagi sumber daya alam yang ada di bawah tanah melalui penggalian, melalui penarikan sumber daya yang ada di bawah tanah, minyak, tambang, gas alam, dan lain sebagainya. Pemanfaatan sumber daya alam nyaris tanpa nilai tambah. Hutan semakin habis, terumbu karang hancur, berantakan, kehilangan sumber daya plasma nutfah dengan percepatan yang tinggi, bencana alam di mana-mana muncul, kerusakan lingkungan, pencemaran termasuk kontaminasi pestisida di lahan pertanian juga semakin banyak. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lihat adanya fakta kondisi aktual sumber daya alam dan sarana produksi pangan di Indonesia. Nanti akan saudara lihat di dalam slide-nya contoh-contoh permukaan alam kita yang semakin rusak. Kerusakan lingkungan hidup terus berlangsung, percepatannya tinggi. Apakah berbagai jenis sumber pangan akan dibiarkan punah satu persatu dan tidak akan pernah kembali, ataukah kita perlu berupaya keras mengurangi kerusakan tersebut dan mempelajarinya agar dapat berbudidaya dengan baik untuk kemakmuran negeri ini? Nah,
Itu pertanyaan untuk kita semuanya. Konversi lahan pertanian yang juga tinggi, terutama pada lahan-lahan yang subur. Kita memperoleh data dan kita semua sudah tahu bahwa ancaman serius sektor pertanian tanaman pangan adalah diantaranya terus menyusutnya lahan akibat konversi lahan produktif. Konversi lahan produktif ini dari pertanian ke non-pertanian. Lahan sawah di dalam budidayanya dianggap kurang menguntungkan dibanding dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Maka kemudian dibangunlah real estate, pabrik, atau jalan raya, atau kebutuhan yang lain yang lebih menguntungkan daripada berbudidaya tanaman di sawah. Laju konversi lahan sawah menjadi non-sawah untuk kebutuhan manusia Indonesia itu secara nasional mencapai angka 100.000 hektar per tahun. Sedangkan kemampuan mencetak sawah baru itu hanya 40.000 hektar per tahun. Hambatan utamanya adalah biaya produksi yang tinggi dan kemampuan menyediakan irigasi yang fungsional. Jadi masih ada minus 60.000 hektar setiap tahun antara kehilangan sawah dan cetak sawah baru. Nah, laju konversi lahan sawah itu 80% terjadi di Pulau Jawa yang merupakan sentra produksi pangan. Itu fakta tentang pangan di Indonesia yang pertama, yaitu kemampuan pertanian untuk menyediakan pangan yang semakin menurun. Fakta yang kedua, pada saat ini sebenarnya Indonesia sedang menuju kepada rawan pangan. Karena apa? Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk yang tinggi dan laju produksi pangan. Juga karena pangan untuk rakyat Indonesia saat ini lebih banyak memilih ketika berhadapan dengan persoalan ketersediaan, pemerintah banyak melakukan impor produk pangan ini. Yang kedua, fakta yang ketiga bahwa pasar pangan Indonesia ini sebetulnya sangat luas dan sangat besar. Ini juga dipahami oleh pemerintah-pemerintah seluruh dunia, terutama pemerintah-pemerintah yang negaranya memproduksi pangan. Dan mereka berusaha terus untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar untuk menjual produk pertanian mereka. Maka kita bisa melihat bahwa saat ini Indonesia menjadi salah satu pengimpor besar untuk produk pertanian dari negara-negara sebelah, negara-negara tetangga. Misalnya beras, itu kita impor dari Vietnam, dari Thailand, dari India, dari Myanmar, sampai volumenya 432 juta kilogram. Ini volume yang sangat tinggi untuk beras, karena kita adalah produsen beras juga. Ini data sudah cukup lama. Kemudian jagung, kedelai. Jagung ini kita impor dari India, Brasil, Argentina, Thailand. Kedelai kita impor terbesar dari Amerika Serikat, Argentina, Malaysia, Paraguay, dan Uruguay. Tepung terigu ini hampir kita 100% impor dari Jepang, dari India, dari Sri Lanka, dan lain sebagainya. Gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, ubi kayu, kentang, itu kita juga masih impor. Jadi negara-negara produsen pangan di sekitar Indonesia pun
berusaha terus untuk bisa mengintervensi rakyat Indonesia sebagai pasar untuk menjual produk mereka. Ini adalah bersifat ancaman dari luar. Ini kondisi pangan yang ada di Indonesia. 3 hal tadi ya, kemampuan pertanian yang semakin menurun, kemudian ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan produksi pangan, laju produksi pangan, dan yang ketiga ancaman dari luar untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar atau konsumen produk mereka. Jadi kondisi pangan yang 3 tadi itu sebetulnya disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi. Dari sebagian besar mengkonsumsi beras menjadi gandum. Dari aneka ragam pangan pada masa lalu, jagung, kemudian sagu, dan lain sebagainya sebagai makanan-makanan tradisional daerah, semuanya pindah ke padi, kemudian pindah ke gandum. Kemudian kebijakan impor bahan pangan oleh pemerintah, ini juga penyebab kondisi krisis pangan. Kemudian kerusakan lingkungan, pemanasan global, perubahan iklim, penurunan kualitas lahan pertanian, dan alih fungsi lahan. Nah, itu bagian pertama, saudara-saudara, kondisi pangan Indonesia. Bagian yang kedua, upaya peningkatan produksi pangan. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, apa yang bisa dilakukan oleh kita, pemerintah Indonesia bersama rakyat Indonesia untuk peningkatan produksi pangan? Itu kita bisa melihat pertama dari produksi pertanian yang sudah dicapai. Kita punya data bahwa produktivitas tanaman pangan kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Produktivitas padi misalnya sudah mencapai secara nasional lebih dari 5 ton per hektar. Jagung sudah mencapai 5 ton juga per hektar. Kedelai masih ketinggalan nih, kalau kedelai masih 1,5 ton per hektar. Angka-angka ini juga didukung produksi komoditas hortikultura juga mengalami peningkatan di Indonesia. Demikian juga dengan perkebunan. Jadi kita masih punya potensi untuk meningkatkan produksi pertanian. Sebabkan dari data menunjukkan produktivitas lahan komoditas pertanian di Indonesia, rata-rata tingkat petani itu masih rendah dibandingkan dengan rata-rata tingkat penelitian atau percobaan yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian ataupun perguruan tinggi. Beberapa komoditas juga menunjukkan produktivitasnya masih jauh dari potensi yang mampu dicapai di negara-negara lain, terutama seperti tanaman hortikultura. Jadi kita masih punya potensi sebetulnya untuk meningkatkan produksi pertanian. Pertama, potensi itu tergambarkan dari kekayaan sumber daya hayati dan agroekosistem kita. Bahwa dunia mengenal Indonesia itu disebut sebagai negara mega biodiversity. Ada yang menyebut nomor 2 setelah Brasil, ada juga yang menyebut nomor 1 di dunia ini. Pusat keanekaragaman hayati di dunia, karena memiliki keanekaragaman hayati yang banyak ini. Sebagai sumber pangan, pakan, bahan baku industri, farmasi, termasuk juga obat-obatan. Ini potensi keanekaragaman hayati. Potensi keanekaragaman agroekosistem. Kita memiliki sumber daya agrobiofisik yang beragam, yang bisa menunjang pengembangan pertanian. Kita memiliki tanah yang beraneka ragam, air, cahaya matahari penuh 12 jam setiap hari. Di negara lain ada negara-negara yang cahaya mataharinya 12 jam, 10 jam, 8 jam, sehingga
hanya bisa menanam tanaman-tanaman pangan sebagian besar itu 1 kali dalam 1 tahun. Agroekosistem kita mendukung dengan pencahayaan penuh, itu kita bisa menanam 1 tahun 2 kali atau 3 kali tergantung kepada ketersediaan air. Tapi dari segi fluktuasi suhu dan cahaya kita punya potensi untuk bisa memproduksi sampai 3 kali dalam 1 tahun. Setidak-tidaknya saudara-saudara kita memiliki 47 ekosistem alam yang berbeda, dari mulai padang rumput, padang es di dataran tinggi seperti di Papua misalnya, padang rumput di Nusa Tenggara Timur, kemudian hutan basah, ekosistem danau, rawa, luar biasa yang bisa dikategorikan ada 47 ekosistem yang berbeda. Itu tadi keanekaragaman agroekosistem. Kemudian yang berikutnya kita memiliki potensi juga dari lahan pertanian. BPS atau Biro Pusat Statistik melaporkan kita punya luas daratan hampir 200 juta hektar. 200 juta hektar. Nah, 95 juta hektar diantaranya itu lahan potensial untuk pertanian. 95 juta hektar itu lahan pertanian, lahan potensi untuk pertanian. Nah, ini terdiri 70 juta hektar lahan kering, 5 juta hektar lahan basah non rawa, dan 19 juta hektar lahan rawa. Separuh saja dari lahan potensial itu sudah dimanfaatkan untuk pertanian, sedangkan sisanya masih sebagai lahan cadangan yang berada di kawasan-kawasan yang bervariasi. Masih tersedia areal pertanian dan lahan potensial lain yang belum termanfaatkan ini adalah peluang untuk meningkatkan produksi pertanian, termasuk lahan-lahan marginal yang berupa lahan kering. Lahan kering itu lahan yang kekurangan air, lahan banjir, kelebihan air, lahan rawa, lebak, gambut, pasang surut, dan lain sebagainya. Ancaman terhadap makin menyempitnya lahan-lahan subur karena alih fungsi harus diantisipasi dengan baik dengan memanfaatkan lahan-lahan marginal yang masih dimiliki oleh Indonesia ini, agar kita terhindar dari krisis pangan. Yang ketiga, potensi peningkatan produksi pangan di Indonesia adalah disebabkan karena kita memiliki teknologi. Teknologi pertanian di Indonesia telah berkembang dengan pesat, baik proses produksi di hulu sampai proses pengolahan hasil di hilir, yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa teknologi pertanian diantaranya adalah mekanisasi pertanian, rekayasa genetik dan pemulihan tanaman, pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan, produksi pupuk pestisida, budidaya spesifik lokasi, budidaya off season, bagaimana kita memproduksi panenan di luar musim, dan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil. Dan masih banyak yang lain yang semakin lama semakin bervariasi dan semakin maju. Termasuk pada saat ini teknologi ditantang untuk bisa mengembangkan food estate di Kalimantan. Secara teknologi itu masih bisa ditempuh. Pendekatan-pendekatan sosial budaya yang lebih bermasalah dibandingkan dengan pendekatan teknologi di dalam membangun food estate kita nanti. Nah, berikutnya potensi yang menyebabkan kita bisa meningkatkan produksi pangan. Yang keempat yaitu pasar. Jumlah penduduk kita dan daya beli yang terus-menerus meningkat, itu adalah potensi pasar domestik yang besar. Apalagi banyaknya impor sumber bahan pangan.
itu adalah juga peluang untuk kita bisa produksi pangan yang bisa diserap di dalam negeri. Juga keragaman produk yang semakin meningkat pada pasar domestik. Ini membuka peluang besar untuk usaha diversifikasi. Juga ada pertumbuhan kelas sosial menengah yang makin banyak, meningkat kebutuhan mereka terhadap produk-produk pangan spesifik. Demikian juga globalisasi dan pasar bebas juga membuka peluang produk pertanian di Indonesia masuk ke pasar internasional. Jadi apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian? Secara ringkas adalah yang pertama, intensifikasi pertanian. Yang kedua, ekstensifikasi. Yang ketiga, mekanisasi. Dan yang keempat, rehabilitasi dan diversifikasi. Ini digabung menjadi satu. Anak-anak sekalian, yang dimaksud dengan intensifikasi pertanian, kita semua sudah tahu, yaitu usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan pertanian yang ada, misalnya dengan pengolahan yang lebih baik, misalnya dengan pengairan yang lebih teratur, pemilihan bibit unggul, penggunaan pupuk yang tepat waktu, tepat dosis, tepat jenis, tepat cara, kemudian pengendalian hama dan penyakit tanaman yang berkelanjutan, mempertimbangkan aspek keberlanjutan daya dukung lingkungan, dan kemudian penanganan pasca panen. Ini kelompok intensifikasi. Nah, kalau ekstensifikasi kita tahu adalah peningkatan produksi dengan memperluas lahan pertanian di daerah pertanian yang belum dimanfaatkan, terutama di daerah yang penduduknya jarang, berarti adalah di luar Pulau Jawa utamanya. Sasarannya tentu saja misalnya lahan hutan yang sudah mulai bisa dialihfungsikan menjadi lahan pertanian, padang rumput, lahan gambut atau bentuk lain lahan marginal. Ini potensinya besar. Kemudian pembukaan hutan untuk tanaman produktif, pencetakan sawah baru di daerah pasang surut, pemanfaatan lahan gambut dan lahan pasisir pantai yang bermasalah dengan kelebihan garam yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, kemudian setelah intensifikasi lalu ekstensifikasi, yang ketiga itu mekanisasi. Nah, ini adalah untuk menyiasati jumlah tenaga kerja yang semakin habis di desa-desa. Anak-anak muda banyak yang pindah ke kota-kota besar untuk mencari penghidupan yang dianggap lebih baik. Kekurangan tenaga kerja itu bisa diganti melalui mekanisasi sekaligus untuk mempercepat waktu penyelesaian pekerjaan. Kita bisa lihat pemanfaatan traktor, pemanfaatan mesin-mesin untuk menanam secara otomatis, tidak manual lagi, kemudian sampai kepada alat-alat untuk mengolah tanah, merawat dan juga memanen menggunakan combining mesin sehingga efisien waktunya. Kalau di luar negeri untuk mengolah lahan tanaman kedelai sampai panen itu 10 hektar cukup 2 orang saja. Nah, di sini masih membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Ini bisa ditingkatkan efisiensinya melalui pemanfaatan mekanisasi. Yang perlu diperhatikan dalam mekanisasi itu adalah bagaimana penggunaan mesin-mesin pertanian itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Traktor-traktor besar tentu bisa dimanfaatkan di lahan-lahan yang datar dan luas. Nah, kalau traktor besar untuk lahan-lahan yang sempit berteras itu tidak mungkin, maka perlu dicari traktor-traktor portable yang bisa berpindah dari satu
teras ke teras yang lain dalam waktu singkat dan bisa diangkat dengan mudah. Demikian juga mesin-mesin pemanenan juga perlu disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, setelah intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, yang keempat adalah rehabilitasi dan diversifikasi pertanian. Usaha memperbaiki lahan pertanian yang semula tidak produktif menjadi produktif, atau mengganti tanaman yang sudah tidak produktif menjadi tanaman yang lebih produktif melalui perbaikan sarana pertanian, perbaikan irigasi, perbaikan jalan, bendung dan waduk, rehabilitasi dan peremajaan konversi tanaman, terutama tanaman-tanaman perkebunan. Ada petani-petani kebun di luar Jawa yang sudah biasa dengan perkebunan kelapa sawit. Mereka sudah merawat kelapa sawit dan dipanen sampai umur 25 tahun. Seharusnya kelapa sawit umur 25 tahun ini diremajakan. Tetapi kalau mereka meremajakan, mereka stres, takut. Karena apa? Menanam kelapa sawit baru, maka 4 tahun ke depan mereka tidak punya pendapatan. Nah, inilah kesempatan memperkenalkan tanaman-tanaman yang mampu beradaptasi pada lahan-lahan replanting kelapa sawit. Misalnya menggunakan padi gogo. Sehingga di lahan kelapa sawit replanting itu bisa menjadi sentra produksi pangan yang tadinya tidak menjadi produksi pangan, bahkan menjadi ancaman yang menakutkan bagi petani kelapa sawit. Demikian juga dengan perkebunan-perkebunan yang lain seperti karet, kopi, coklat yang harus waktu tertentu melakukan peremajaan. Diversifikasi pertanian itu adalah menanam jenis tanaman lebih dari satu jenis pada lahan yang sama melalui sistem tumpang sari, tumpang gilir, dan lain sebagainya. Termasuk di dalam hal ini adalah mengatur bagaimana agar satu tanaman dengan tanaman yang lain tidak justru berkompetisi mendapatkan hara di bawah tanah, air di bawah tanah, dan cahaya di atas tanah. Itu kunci berhasilan diversifikasi, mencari 2 jenis tanaman atau lebih yang tetap bisa terjaga kemampuan memenuhi kebutuhannya, tidak justru menyebabkan kompetisi satu dengan yang lain. Nah, bagian ketiga kuliah hari ini adalah kendala dan tantangan peningkatan produksi pangan. Di antara kendala atau masalah peningkatan produksi pertanian adalah selain alih fungsi yang tidak terkendali, adalah keterbatasan kemampuan mencetak lahan baru. Juga penurunan kualitas lahan pertanian, rata-rata kepemilikan lahan petani yang sempit. Rata-rata kepemilikan lahan petani kita itu hanya 0,3 hektar per petani, sangat sempit. Infrastruktur terutama jalan belum memadai, termasuk sarana irigasi yang banyak yang rusak. Ini kendala-kendalanya. Kemudian teknologi dalam usaha tani masih banyak yang konvensional dan tradisional. Kemudian ada produktivitas, mutu, dan efisiensi usaha tani masih rendah. Juga sarana produksi, misalnya pupuk, benih, dan lain sebagainya yang terbatas, menjadi langka pada saat dibutuhkan. Sehingga mereka harus mencari sarana produksi yang non-subsidi, menjadi beban bagi petani untuk biaya produksinya. Lemahnya permodalan dan kelembagaan petani juga menjadi kendala. Lalu fluktuasi produksi musiman. Kadang-kadang produksi sangat tinggi pada musim tertentu, pada komoditas tertentu, sehingga harganya justru hancur pada saat itu. Kita melihat laporan beberapa waktu terakhir ini,
petani kobis itu merusak tanaman kobisnya sendiri karena harga biaya panen lebih mahal dari harga jual kobis yang hanya Rp300 per kilogram. Lalu ada lagi harga terong Rp1.000, harga singkong Rp1.000 pada saat panen raya. Nah, ini juga menjadi persoalan dalam peningkatan produksi pertanian. Belum lagi adanya gangguan organisme pengganggu tanaman. Hadirnya hama tertentu, patogen tertentu yang bisa menyebabkan gagal panen. Masih banyak diantaranya fenomena El Nino, La Nina yang menyebabkan kekeringan, El Nino, La Nina kebanjiran, lalu perubahan iklim global. Nah, itu juga adalah kendala-kendala dalam peningkatan produksi. Nah, tantangannya apa dalam peningkatan produksi pertanian ini? Di antaranya adalah kebutuhan pangan masyarakat, bahan baku industri dan energi semakin meningkat. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Perubahan iklim, perubahan ekonomi global, ada masyarakat ekonomi ASEAN, lalu ada perdagangan bebas. Itu adalah tantangan-tantangan dalam peningkatan produksi. Juga termasuk peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi yang semakin tinggi. Distribusi dan pemasaran produk pertanian. Nah, ini juga persoalan. Produk pertanian itu biasanya bersifat mudah rusak, sehingga kalau jaraknya jauh di tanah produk-produk ini bisa mengalami kerusakan di jalan. Pada saat sampai di tempat yang dituju, harganya akan turun karena sudah ada yang mulai membusuk dan lain sebagainya. Ini tantangan peningkatan produksi. Nah, itu semua, saudara-saudara, mengantar kepada perlunya memanfaatkan lahan marginal. Lahan marginal adalah lahan yang belum dimanfaatkan karena adanya faktor-faktor pembatas. Misal lahan marginal pasir pantai, lahannya itu berupa pasir. Pasir itu bermasalah dengan apa? Tidak mampu menyediakan air, karena begitu diberi air berapapun jumlahnya, air itu akan langsung hilang. Maka teknologi budidaya lahan marginal pasir pantai itu menjadi penting. Beberapa dosen di Fakultas Pertanian sudah kembangkan teknologi-teknologi budidaya tanaman pangan di lahan pasir ini. Di antaranya Pak Dr. Saparso berhasil mengalahkan kondisi lahan pasir ini sehingga menjadi tanah produktif, menghasilkan tanaman hortikultura seperti semangka, kobis, terong dan lain sebagainya. Dengan petak-petak kemudian membuat sumur-sumur sumber air yang bisa digunakan untuk irigasi dan beberapa input lain yang menyebabkan bisa merubah lahan pasir menjadi lahan produktif. Nah, juga sudah berhasil menanam cabai, terong, tomat di pasir. Kemudian yang kedua, pemanfaatan lahan marginal pasang surut. Beberapa wilayah di Indonesia itu sering bermasalah dengan pasang surut air laut. Pada waktu tertentu air laut pasang, maka kemudian air itu akan menggenangi wilayah tersebut dan kemudian wilayah pasang surut itu akan kering ketika air laut mengalami surut. Ini juga menjadi kendala dalam produksi pangan. Maka perlu dicari cara bagaimana memanfaatkan lahan-lahan tersebut yang jumlahnya masih sangat besar. Membuat galengan-galengan untuk menghambat air yang pasang, kemudian membuat lagi tanaman-tanaman yang tahan dengan genangan tinggi dan lain sebagainya. Nanti di dalam slide akan dilihat beberapa contoh jenis-jenis lahan pasang surut dan pemanfaatannya yang sudah pernah dilakukan. Kemudian pemanfaatan lahan gambut. Lahan gambut terutama juga
banyak ditemukan di luar Jawa, belum banyak dimanfaatkan karena bermasalah. Maka dicarilah teknologi yang tepat untuk menjadikan lahan gambut ini menjadi lahan produktif, diantaranya dengan menanam jenis-jenis tanaman yang mampu tumbuh di lahan gambut ini. Diantaranya lahan gambut ini sesuai untuk pertumbuhan kelapa sawit, maka bertumbuhanlah perkebunan kelapa sawit di lahan-lahan gambut tersebut. Nah, ini yang lebih penting dalam pengelolaan lahan gambut ini adalah bagaimana menanam kelapa sawit di lahan gambut ini tetap dengan memelihara kelestarian lingkungan. Sebab dengan merubah lahan gambut menjadi lahan kelapa sawit itu tentu sedikit banyak akan merubah ekosistem. Kalau tidak dilakukan dengan seksama, perubahan ekosistem ini bisa menjadi ancaman baru, kerusakan lingkungan yang bisa menyebabkan bencana alam. Nah, perkebunan kelapa sawit baik yang dikelola oleh perusahaan besar maupun perkebunan rakyat itu menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar, salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, yang luasnya mencapai kurang lebih 11 juta hektar. Tapi pemiliknya juga perusahaan-perusahaan besar, tidak hanya dari Indonesia, ada juga pengusaha-pengusaha dari Malaysia, Singapura dan lain yang memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia. Nah, kemudian pemanfaatan lahan marginal, lahan kering. Nah, ini menarik saudara. Lahan kering itu bermasalah dengan kekurangan air, bermasalah dengan jenis tanaman yang bisa beradaptasi di tempat itu. Juga ketika tumbuh di lahan kering itu bermasalah dengan banyaknya gulma yang tumbuh. Maka perlu dicari teknologi-teknologi yang sesuai untuk memanfaatkan lahan kering tersebut. Di antaranya dengan padi gogo yang tahan terhadap kekeringan dan berdaya hasil tinggi. Seperti yang sudah dihasilkan Unsud, ada Inpago Unsud 1. Kemudian jenis tanaman lain di lahan kering itu ada singkong, kemudian ada jahe, ada kunyit dan lain sebagainya. Bisa dikembangkan di lahan kering. Jagung, nah itu termasuk. Jadi saudara-saudara, itulah kurang lebih yang bisa Pak Toto sampaikan sebagai kuliah pendahuluan. Dimulai dari tadi kondisi pangan di Indonesia, kemudian upaya peningkatan produksi, kemudian kendala tantangan peningkatan produksi, dan perlunya pemanfaatan lahan marginal untuk produksi pangan di Indonesia. Nah, untuk kuis atau tugas yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa adalah menuliskan contoh jenis-jenis tanaman yang sudah diadaptasikan pada lahan marginal. Minimal ada 10 jenis tanaman dengan lahan marginal yang dituju. Misalnya untuk lahan kering itu menggunakan padi gogo, untuk lahan gambut menggunakan kelapa sawit, untuk lahan salin menggunakan padi toleran salin dan lain sebagainya. Satu kondisi lahan kering boleh diberi contoh lebih dari satu jenis tanaman. Nah, kemudian dikumpulkan pada saat sebelum jam kuliah selesai, karena itu kan nyarian cepat sekali. Demikian anak-anakku sekalian, kuliah yang kedua ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.